Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Egy Fedrianto dengan NPM 217105105 dengan anggota tim saya. Saya Firman Ahmad Bayumi dengan NPM 2117105162. Saya Muhammad Hafid Asal dengan NPM 2117051084. Oke, langsung saja ke PowerPoint-nya. Sini kita akan menjalankan OpenStack. Jadi di sini OpenStack merupakan open source cloud computing infrastructure. Dan anggota kami sudah kami sebutkan tadi. Lalu apa itu OpenStack? Apa fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya? OpenStack adalah platform perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk membangun dan mengelola infrastruktur awan atau cloud. Ini memberikan serangkaian layanan yang dapat digunakan untuk menyediakan dan mengelola mesin virtual serta sumber daya komputasi lainnya. Fungsinya meliputi penyediaan infrastruktur awan atau cloud, yaitu IaaS atau Infrastructure as a Service, yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola mesin virtual, penyimpanan, dan jaringan. Selanjutnya, mengapa memilih OpenStack? Ada beberapa alasan. Pertama, karena bersifat sumber terbuka, OpenStack memberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk menyesuaikan infrastruktur sesuai kebutuhan. Kedua, dapat diimplementasikan di lingkungan swasta atau politik atau publik, memberikan kontrol penuh terhadap lingkungan awan. Ketiga, OpenStack mendukung interoperabilitas, memungkinkan integrasi dengan berbagai teknologi dan sistem yang berbeda. Nah, berikutnya bagaimana sih cara menggunakan OpenStack? Untuk menggunakan OpenStack, langkah-langkah umumnya itu melibatkan instalasi dan konfigurasi pada sistem operasi Ubuntu. Pertama, kita harus menginstal Ubuntu server di mesin yang akan digunakan sebagai host. Setelah itu, kita dapat menginstal paket-paket OpenStack seperti Nova untuk mengelola komputasinya, Cinder untuk manajemen penyimpanan blok, dan Neutron untuk mengatur jaringan. Oke, sekian tentang fundamental OpenStack. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi OpenStack. Oke, selagi kita instalasi, kita tunggu sejenak untuk instalasinya ya. Baik, kita buat yang baru, namanya CC. Kemudian kita pilih folder ISO-nya. Ini kita menggunakan Ubuntu Server versi 22. Connect, kemudian ini memori RAM-nya kita atur jadi 8 GB dan ininya kita buat jadi 3. Kemudian next, penyimpanannya 25 GB. Next, finish. Kemudian jangan lupa kita ubah jaringannya, networknya menjadi bridge adapter. Oke, kemudian kita start. Ini kita klik install. Kita tunggu beberapa saat.
Ini untuk bahasanya kita pilih English. Kita other than installer. Ini sudah done. Kemudian done. Berikutnya juga done. Proxy address-nya done. Kemudian yang ininya kita juga done. Kita tunggu beberapa saat dulu. Tiga. Oke, kita telah masuk. Kita masukkan namanya, CC, kemudian passwordnya. Nah, oke. Untuk selanjutnya, mungkin kita bisa berikan perintah komen yaitu sudo su. Enter.
Mungkin bisa masukkan password untuk yang sudah dibuat tadi. Nah, dia sekarang sudah masuk ke dalam folder root. Untuk selanjutnya kita gunakan komen apt get update dan upgrade itu digunakan untuk update dan upgrade. Mungkin untuk komennya bisa ditulis apt strip get spasi update nn apt min strip get spasi upgrade. Yang sedang melakukan proses update dan upgrade, klik Y, enter. Exam yang kedua dapat berapa, Ji? 61 nih. Waduh, agak dapat ngomongnya saat ini. Yang pertama dapat berapa, Bang? Apa? Yang pertama tadi. Cuma 80. Pas. Cewek. Untuk kategori apakah menggunakan pencak? Soalnya ada ini kelihatannya gampang yang kedua itu. Jam 1 sudah main, boy. Anjing 52, cok. 52. Bagus.
pt add universe kan ya, ini repository universe. Udah. Lihat aja. Udah. Oh, Next. oke. Untuk proses date dan upgrade-nya di sini sudah selesai. Mungkin selanjutnya kita bisa melakukan running add repository pada universe-nya dengan memberikan komen yaitu apt strip add strip repository spasi universe. Bentar. Lagi. Gak susah kan sebenarnya. Pertanyaan gini doang. Proses Gue running mikir nilai gue universe-nya 90 sudah tadi selesai. kata gue lumayan kalau Selanjutnya gue ini. kita Berapa lo yang melakukan kedua? config Enam IC satu. yaitu dengan memberikan perintah Yang pertama 77. apt Ya ada satu spasi sama lo install yang bener dah. spasi net strip tools. Anjing juga yang dia baru punya itu dia besar sumpah tuh nggak ngerti aja. Cewek. Jadi langsung bisa dipilih oke. Untuk prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita berikan perintah exit. Selanjutnya kita akan menambahkan user. Nah, di sini kita mungkin untuk perintah untuk menambahkan user yaitu user. Kemudian untuk penamaan usernya kita samakan dengan yang kita buat kc. Bentar. Sudah ada. Berarti kita buat pakai nama lain mungkin sudo add user step. Bentar. Mungkin passwordnya bisa dibuat dengan nama username yang sama. Untuk full name kita nama step juga. Untuk room number 200. Terus lebihnya bisa kita langsung enter saja. Klik C. Oke, prosesnya sudah selesai. Jadi selanjutnya kita memindahkan folder ini ke bagian root dengan perintah sudo min i. Nah, dia sudah pindah ke dalam folder root. Selanjutnya kita melakukan setting untuk supaya tidak ada passwordnya yaitu dengan cara echo spasi titik 2 stack all sama dengan buka kurung all spasi no pass wd titik 2 spasi all tutup ketik lalu slash etc slash sudo us. Oke, selanjutnya kita kita exit. Nah, exit lagi. Nah, selanjutnya login dengan username stack. Nah, dia udah login. Nah, sekarang usernya sebagai stack. Selanjutnya kita melakukan git clone terhadap repository devstack. Jadi kita berikan perintah git clone https titik 2 slash git.openstack.org slash openstack
strip dev slash dev strip. Jangan melakukan cloning. Mungkin kita tunggu. Proses cloning sudah selesai. Jadi kita akan mengecek apakah folder devstack sudah muncul atau belum. Kita berikan perintah ls. Bentar. Nah, situ sudah muncul devstack, berarti folder sudah berhasil di cloning. Selanjutnya bisa kita berikan perintah count -r devstack untuk mengecek permissionnya. Bisa di-enter. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke folder devstack-nya dengan perintah cd devstack. Nah, dia sudah dalam folder devstack-nya. Sekarang kita lakukan konfigurasi. Hal ini dilakukan supaya ketika terdapat permasalahan, kita dapat melakukan backup, yaitu dengan memberi perintah sudo spasi cp samples sales slash local.conf spasi dot slash local.conf. Enter. Oke. Selanjutnya, sebelum masuk ke settingan lokal, konfigurasinya kita cek terlebih dahulu IP yang akan kita gunakan dengan cara kita berikan perintah ifconfig. Nah, di sini sudah didapatkan IP-nya yaitu 192.168.198.194. Nah, jika sudah diketahui IP-nya, kita lakukan perintah sudo nano local.conf. Nah, untuk admin password, database, Rabbit, dan service mungkin bisa diganti dengan nama cloud computing. Nah, kalau sudah selesai, kita cari lagi di bagian bawah, yaitu ada host IP. Nah, untuk host IP itu mungkin bisa di-uncomment dengan menghilangkan tanda pagarnya. Nah, untuk WXYZ, itu kita masukkan IP yang sudah kita ketahui sebelumnya. Oke. Jika sudah, kita bisa exit. Nah, klik yes. Enter. Dia sudah berhasil tersimpan save-nya. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu melakukan instalasi OpenStack, yaitu dengan perintah /stack.sh. Oke, nah di sini dia sedang melakukan tahap instalisasi OpenStack. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kami sudah menyiapkan OpenStack yang sudah terinstall. Jadi mungkin kami akan menggunakan yang sudah terinstall saja. Nah, lanjut. Oke. Nah, di sini untuk proses yang udah selesai pembuatan install OpenStack-nya, mungkin kita bisa langsung akses IP-nya. Itu 192.168.122. Nah, ini untuk yang IP yang udah selesai untuk diinstal OpenStack-nya.
Mungkin kita bisa login, tadi, untuk login itu dia ada 2 akun, yaitu ada akun demo dan juga akun admin. Untuk nama pengguna yaitu admin dan password-nya yaitu tadi yang sudah dibuat tadi itu, cloud computing. Widih. Oke, ketika sudah menginstalasi OpenStack, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan yaitu untuk tutorial membuat cloud system. Di antaranya, itu yang pertama itu buka dashboard Horizon atau akses dashboard web Horizon melalui browser dengan alamat IP server OpenStack. Lalu yang kedua, login ke dashboard, masukkan kredensial login yang telah diatur saat instalasi. Lalu, yang ketiga ada membuat proyek. Pilih project dan buat proyek baru. Proyek ini akan memisahkan dan mengatur sumber daya Anda. Lalu yang keempat, tambahkan pengguna. Buat pengguna untuk proyek tersebut dan berikan peran atau role yang sesuai, seperti admin atau member. Lalu yang kelima adalah kelola compute atau Nova. Pilih compute dan buat instance atau mesin virtual dengan menentukan spesifikasi seperti jumlah vCPU, RAM, dan disk. Kemudian yang keenam kita bisa kelola storage atau Cinder. Pertama itu buka storage dan tambahkan volume untuk menyimpan data. Selanjutnya itu kita atur jaringan atau neutronnya. Pilih network dan konfigurasi jaringan virtual subnet dan router untuk menghubungkan instan kita. Nah, yang kedelapan itu lihat status dan log. Gunakan dashboard untuk memantau status instan, volume, dan jaringan. Kita juga dapat melihat log untuk pemecahan masalah. Oke, di sini untuk uh, operasi dari si OpenStack yang sudah kami install, dan di sini IP-nya sudah kami dapatkan yang sudah selesai itu 192.168.43.75. Dan ini di sini kami login sebagai admin. Nah, di sini mungkin kami langsung akan mendemokan bagaimana cara membuat instance. Kita masuk ke proyek. Nah, dalam proyek ini sebelum membuat instance kita pilih terlebih dahulu yang volume. Nah, volume kita klik membuat volume. Nah, klik nama volume misalkan volume 1. Nah, kita scroll ke bawah ada tombol membuat volume, klik. Nah, volume sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita langsung buat key pair. Untuk key pair ada di compute. Nah, situ buat key pair. Nah, buat key pairnya misalkan kita key 1. Dengan key type-nya kita pilih yang SSH key. Langsung buat key pair. Selanjutnya kita buat image. Kita pilih image. Nah, itu untuk image. Sebenarnya kita tidak bisa membuat, kita langsung dapat bawaan untuk dari si adminnya, jadi tidak perlu kita edit segala macam. Selanjutnya kita buat instance.
mungkin kita bisa pilih instance di atas image. Nah, di sini belum ada instance, mungkin kita klik jalankan instance. Nah, di sini kita tulis nama instance-nya, misalkan instance 1. Selanjutnya kita pilih yang sumber. Nah, di situ ada create new volume. Untuk create new volume kita buat jadi tidak. Dan untuk di situ ada Ciros, yaitu image dari si admin tadi, kita tingkatkan. Kita klik. Oke. Habis itu kita pilih flavor. Nah, dalam flavor ini dia terdapat banyak sedia mulai dari vCPU, RAM, total disk. Mungkin di sini kita akan pilih yang RAM-nya 512 yaitu M1.ini. Bisa kita klik tingkatkan. Lalu selanjutnya kita pilih jaringan. Untuk jaringan sini ada networknya yaitu shared dan public. Mungkin sini kita pilih yaitu yang shared. Lalu kita tingkatkan, kita upgrade. Selanjutnya pilih key pair. Nah, untuk key pair, nah itu ada key 1. Nah, itu udah di-upgrade atau ditingkatkan, mungkin bisa langsung kita luncurkan instead. Nah, itu instance uh, sedang dibuat, sedang loading. Nah, situ untuk instance sudah aktif. Nah, di sini untuk pembuatan instance sudah berhasil. Oke, sekian langkah-langkah untuk membuat sistem cloud menggunakan OpenStack. Jika telah melakukan 8 langkah-langkah tersebut, maka cloud sudah berhasil dibuat. Sekian tutorial dari kami terkait apa itu OpenStack dan bagaimana cara menginstalnya, cara menggunakannya, dan cara membuat cloud system di dalamnya. Jika ada salah kata kami, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.